أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, atas nikmat terbesar yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat hidayah, nikmat berada di atas agama Islam, dan nikmat masih bisa beriman dan merasakan keimanan di hati kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada orang yang bisa memberikannya hidayah. Dan barang siapa yang Allah berikan di hatinya hidayah, ketenangan Islam, kemuliaan dengan iman, maka tidak akan ada orang yang bisa menghentikan atau menghilangkan keimanan tersebut di dalam hatinya. Dan ketahuilah bahwa poros ibadah adalah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti dengan mutaba'ah, yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Maka ibadah yang berlandaskan perintah Allah dan berlandaskan hadis Nabi SAW yang sahih, maka pasti akan diterima dan mendapatkan ganjaran. Tapi barang siapa yang mengerjakan suatu amalan tapi tidak ada perintahnya dari Allah, tidak pula ada perintahnya atau contohnya dari Rasulullah, maka amalan tersebut akanlah mardud ataupun ditolak dan tidak akan mendapatkan amalan, justru akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Khair yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, termasuk nikmat Allah kita bisa belajar dan terus mengingatkan. Dalam ayat disebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah kalian. Di antara kalian saling mengingatkan. Karena dengan mengingatkan atau saling mengingatkan itu akan memberikan banyak manfaat kepada kaum muslimin. Dan tentu mengingatkan kaum muslimin bukan hanya saat kajian, bukan hanya saat belajar di rumah Allah, tapi juga di luarnya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, atau dalam kehidupan yang lebih kecil, yaitu lingkup keluarga antara suami istri, suami ke anak, ataupun sebaliknya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka kita syukuri nikmat tersebut dan kita bangun nikmat tersebut di atas landasan yang baik, yaitu bagaimana kita menciptakan lingkungan yang baik tersebut dengan berlandaskan akhlakul karimah, berlandaskan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ada yang pengen untuk jadi orang jahat. Insyaallah buat nanten nggih. Saya cita-cita jadi orang jahat, Ustaz. Baiknya cuma di depan aja. Insyaallah enggak. Kita semua tuh pengen jadi orang yang baik, ingin dicintai oleh orang lain. Mungkin kalaupun bisa kita ingin meninggalkan sesuatu ibadah atau suatu amalan yang dengan amalan tersebut mungkin suatu saat nama kita akan diingat. Oh, dahulu fulan loh yang dahulu mengerjakan ibadah ini. Tapi dengan catatan ibadah yang baik. Bukan dikenal dengan apa? Ibadah-ibadah yang buruk atau perilaku-perilaku yang buruk. Nah, dan tentu ini juga berkesinambungan atau berkaitan dengan doa yang selalu kita ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa kalau kita artikan doanya? Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan dunia. Dan tentu kebaikan dunia adalah dengan amalan yang saleh yang kita lakukan, atau kebaikan juga yang muncul dari apa? Akhlak yang kita tularkan, atau akhlak
yang kita berikan kepada manusia yang lain, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana kita mendapatkan kebaikan akhirat? Ya tentu dengan ibadah, berakhlak yang baik kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita singgung di awal bahwa untuk mendapatkan ibadah atau suatu pekerjaan bisa dinilai ibadah, haruslah ada perintahnya, ikhlas, dan juga mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qina adzabannar, dan kita melindung dari amal-amal yang kita kerjakan dengan amal-amal baik yang telah kita lakukan agar kita terhindar dari api neraka. Dan itu adalah cita-cita yang paling besar dari seorang muslim. Maka jangan sampai kita menggantungkan cita-cita kita hanya sebatas urusan dunia, hanya sebatas kenikmatan yang nantinya akan pasti hilang. Kita gantungkan pada zat yang mulia, zat yang paling abadi, yaitu Allah, untuk mencapai tujuan yang paling mulia pula, yaitu surga, dan tujuan yang paling kita takuti, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah menyebutkan tentang hamba-hamba yang saleh atau hamba-hamba yang memiliki akhlak mulia, tadi selain mungkin kita ingin memiliki nama yang baik di sisi manusia, kita mungkin ingin juga dikenal dengan perbuatan soleh kita. Walaupun ketika kita memiliki tujuan ingin dikenal, maka jangan sampai tujuan tersebut menjadikan kita ujub atau berbangga. Nanti malah amalnya hilang. Tapi kita ingin dikenal di antara manusia sebagai orang yang baik saja. Tutur katanya tidak pernah berdusta misalnya, atau orang yang amanah, yang selalu menepati janji. Sebagaimana dahulu Rasulullah, bahkan di zaman jahiliyah, Rasulullah dijuluki sebagai Al-Amin, yaitu orang yang paling terpercaya, orang yang selalu menepati amanahnya, janjinya. Bahkan walaupun Rasulullah sudah masuk Islam, para penduduk Quraisy itu lebih suka atau lebih ridho menitipkan hartanya ke Rasulullah. Ini aneh bin ajaib sebenarnya. Mereka memusuhi Rasulullah, mereka mencela apa yang dibawa Rasulullah, menyiksa para sahabatnya, tapi kalau dalam urusan harta mereka titipkannya ke Rasulullah. Makanya bahkan dikatakan sampai sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah perintahkan Ali untuk membagikan ini setiap harta-harta yang dititipkan oleh Rasulullah ke penduduk Mekah. Ini amanah fulana, fulan. Bahkan sampai sebelum hijrah ke kota Madinah. Ataupun juga sahabatnya yang paling mulia, yaitu Abu Bakar. Siapa julukannya Abu Bakar? As-Siddiq. Apa itu As-Siddiq? Orang yang jujur. Bahkan julukan As-Siddiq ini, di dalam buku sejarah dikatakan julukan As-Siddiq ini sudah ada di Abu Bakar bahkan sebelum dia masuk Islam. Sejak zaman jahiliyah sudah ada nama As-Siddiq, yaitu orang yang jujur. Maka kita ingin terkenal seperti itu. Dikatakan fulan siapa? Fulan siapa? Oh, beliau adalah seorang yang rajin. Oh, beliau adalah seorang yang baik hati. Oh, beliau itu orang yang suka sedekah. Oh, beliau itu orang yang pemaaf, tidak suka marah. Itu yang kita kenal, pengen ada dalam diri kita. Ketika orang menceritakan itu yang baik-baik. Jangan sampai ketika orang menceritakan, oh fulan, jangan katakan namanya, gak mau dengar saya. Sampai seperti itu bahaya. Atau oh fulan itu, yang pelit itu yang utang 1.000 ditagihnya sampai bertahun-tahun. Masya Allah. Walaupun utang itu harus ditagih tapi tidak terlalu sampai memaksa seperti itu. Atau mungkin oh fulan itu yang sukanya marah-marah. Anak saya sering tuh dimarahin sama fulana. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita berusaha berakhlak yang mulia, berakhlakul karimah. Nah, kita kembali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
yaitu ketika mencintai seorang hamba, maka dia memerintahkan Jibril. Ya, ini tadi kita ketika dikenal oleh manusia dengan sebutan yang baik di dunia, kita senang. Maka bagaimana jika kita dikenal oleh penduduk langit? Ya, tentu itu tujuan yang lebih wah sekali ya. Nah, bagaimana? Ya, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Ya, Allah akan katakan, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Ya, qala fayuhibbuhu Jibril summa yunadi fis sama' fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Ya. Allah itu kalau cinta sama seorang hamba, Jibril dipanggil, sini Jibril. Kemudian mengatakan, saya yang mencintai fulan ibnu fulan, maka engkau harus mencintainya pula. Maka Jibril akhirnya mengatakan apa? Aku mencintainya. Kemudian Jibril pergi ya ke penduduk langit, yaitu para malaikat. Kemudian Jibril berteriak mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai fulan ibnu fulan, maka cintailah untuk kalian semua. Maka semua malaikat apa? Mencintai dirinya. Ya. Dan tentu ini sebuah apa? Keutamaan. Ya, kita dikenal sama manusia saja itu senang. Ya, ada orang yang mungkin kita kagumi, kemudian orang tersebut mengenal nama kita saja kita senang. Ya, apalagi zat yang maha agung. Ya, kemudian makhluk-makhluknya yang paling besar, yaitu para malaikat. Mereka mengenal kita dan tahu. Ya, siapa yang nggak pengen ketika kita meninggal ternyata apa? Bukan amal buruk yang menanti kita, tapi apa? Para malaikat. Ya. Para malaikat menanti kita, ataupun bahkan Allah sendiri pun yang akan apa? Memberikan selamat kepada kita, atau Allah yang merindukan kita, sehingga apa? Kita pulang ke rahmat Allah dengan keadaan yang paling baik. Tapi begitu sebaliknya, ya. Sebaliknya gimana? Ketika kita tidak ingin dikenal buruk di manusia, maka lebih celaka lagi kalau kita sampai apa? Terkenal buruk di hadapan Allah dan malaikatnya. Maka apa? Begitu pula sebaliknya. Ketika Allah membenci seseorang, maka Allah akan memanggil Jibril. Kemudian mengatakan tadi, ya Jibril, aku membenci fulan ibnu fulan, maka engkau harus membencinya. Iya, aku membencinya. Kemudian Jibril menyerukan kepada seluruh penduduk langit bahwasannya Allah membenci hambanya fulan ibnu fulan. Ya, maka seluruh penduduk langit maka akan membencinya. Ya, dan ini adalah sebuah kerugian. Ya, nggak akan ada manfaatnya. Dibenci oleh manusia, sesama makhluk saja sudah apa? Menyakitkan. Apalagi sampai dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya kita untuk tidak dibenci? Bagaimana caranya agar kita apa? Bisa dicintai oleh Allah? Maka kita apa? Ikuti manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang pernah ada di muka bumi yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang mana Allah katakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau adalah apa? Orang yang paling berbudi pekerti, paling baik akhlaknya. Ya, sampai-sampai Aisyah ketika ditanya, ya bagaimana akhlaknya Rasulullah? Khuluquhu Al-Quran. Ya, akhlaknya Rasulullah adalah apa? Al-Quran. Ya, kita itu kalau baca Al-Quran, ya kita coba pahami maknanya, atau mungkin sekilas kita baca artinya, itu hati tenang sekali. Ya, hati tenang sekali. Ya, kayak takjub dengan apa? Apa yang ada dalam Al-Quran. Kok bisa ada orang yang bisa menerapkan Al-Quran dalam hidupnya? Ya, itu siapa? Rasulullah. Tentu kita akan lebih apa? Takjub lagi. Al-Quran yang itu adalah apa? Kalamullah, yang mungkin kita bisa bilang benda mati, ya itu saja sudah menakjubkan bagi kita. Bagaimana ketika Al-Quran itu berjalan? Ya, tentu itu akan lebih menakjubkan lagi. Dan itulah akhlak Rasulullah. Dan Rasulullah mengajarkannya kepada siapa? Para sahabat. Dan para sahabat semangat dalam mengikuti Rasulullah. Bahkan dari cara berjalannya, dari cara minumnya, dari cara makannya, kemudian apa? Dari cara tutur katanya,
perpakaiannya, gayanya, itu para sahabat semangat sekali mengikuti. Dan tentu kita sebagai umatnya, maka kita juga harus mengikuti teladan kita. Ya. Tapi waliyadzubillah, kalau kita lihat sekarang, ya anak-anak muda ini lebih suka apa? Ngikutin apa, Pak? Tren, viral, ya, yang viral-viral, ya. Ada apa sedikit yang viral tentang apa diikuti, ya, gaya pakaian yang viral diikuti. Bahkan waliyadzubillah terkadang sampai sesuatu yang mahal sekali dan dia tidak mampu. Tapi akhirnya apa? Karena ingin mengikuti tren, ingin ikut viral, akhirnya apa? Wah, mati-matian berusaha. Sampai kadang waliyadzubillah ya, sampai seorang wanita menjual apa? Kehormatannya untuk mendapatkan keinginan bisa tren ataupun viral. Waliyadzubillah. Ya. Padahal sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Ya, jika kalian mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, ngikutin yang viral-viral, ngikutin yang apa? Istilahnya apa itu? Ya, FYP atau apa itu ya? Apa itu akan terjadi? Yudhilluka an sabilillah. Itu akan apa? Menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ya, maka sebaik-baik yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari akhlak ini pula, ya, dia akan menjadikan ya atau menggambarkan keimanan kita. Ya. Akhlak yang baik, akhlak yang tinggi, akhlak yang berbudi luhur, ya, itu akan mendatangkan keimanan yang tinggi pula. Tapi sebaliknya, akhlak yang buruk itu akan mendatangkan keburukan pula. Imannya akan turun juga. Imannya akan berada di titik yang bawah juga. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, atau seorang mukmin yang keimanannya paling sempurna adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Ya. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Ya. Tidak ada keimanan bagi orang-orang yang enggak amanah. Ya. Tidak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak amanah. Dan tidak ada agama bagi orang-orang yang suka mengingkari janji. Ya. Jadi ini ya amanah, kemudian berjanji dan menepatinya. Ini termasuk akhlak yang mulia atau bukan? Akhlak mulia disandingkan dengan keimanan. Ya. Maka kita bisa melihat orang-orang yang akhlaknya baik, insya Allah imannya pun akan baik. Tapi begitu juga sebaliknya, orang yang buruk akhlaknya, imannya juga akan buruk. Nah, dan untuk hal inilah ya Rasulullah itu diutus. Ya. Adanya Rasulullah itu untuk memperbaiki akhlak umatnya. Dalam hadis dikatakan, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Atau dalam yang lain dikatakan makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Dan kita tahu bahwa zaman jahiliyah itu akhlak itu bobrok sekali. Ya. Akhlak itu sangat jauh dari mana namanya kebaikan. Walaupun tidak dipungkiri, ada enggak orang baik? Ada. Ada enggak yang akhlaknya baik? Ada. Ya, siapa? Rasulullah dan juga Abu Bakar, ataupun orang-orang dari keturunan Quraisy yang mereka terkenal dengan suka memberi makan orang haji, suka bersedekah, ya. Mereka terkenal dengan perilaku baiknya. Tapi juga di sisi lain banyak orang-orang jahiliyah ini yang akhlaknya jauh sekali dari kebenaran. Contohnya Ya, suka membunuh anak wanita. Ya, ini termasuk akhlak yang buruk sekali. Ya, orang jahiliyah itu kalau dapat anak wanita langsung dibunuh. Mereka menganggap ini aib. Nanti akan jadi aib. Karena wanita di jahiliyah tidak ada kemuliaan sama sekali. Ya. Mau siapapun yang nikahi ambil. Mau siapa yang enggak mau nikahin ambil. Atau mau dibuang, buang.
Ya, tidak ada kedudukannya sama sekali di zaman jahiliyah. Dan mereka suka sangat berperang. Emosi sedikit, ya, langsung perang, bunuh-bunuhan. Ya, ini akhlaknya sangat jauh daripada keburukan. Bahkan akhlaknya kepada Allah, yaitu dengan menyembah berhala. Ya, karena sungguh kadang keanehan ketika seseorang itu mengukir sebuah patung, kemudian patungnya disembah. Dia yang buat, dia yang nyembah. Waliyadzubillah. Inilah pusatnya dahulu akhlak yang buruk. Sehingga Rasulullah diutus untuk membenarkan ini. Ini loh, kalau kamu mau jadi akhlak yang baik seperti ini, arahkan ke seperti ini, buatlah seperti ini. Ya. Sehingga ketika dahulu para sahabat di awal-awal keislaman itu banyak yang siksa, banyak yang dianiaya oleh orang-orang Quraisy. Kemudian mereka hijrah ke kota Habasyah. Kemudian ketika dijelaskan ke Malikul Habasyi, ke Raja Habasyah, dijelaskan bahwa kita Islam datang itu untuk menjalin tali silaturahim, memuliakan wanita, kemudian menundukkan sedekah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan sampai bagaimana Isa alaihi salam akhirnya justru malah diterima oleh Najasyi. Ini menunjukkan bahwa Islam ini memang datang sebagai rahmat, ya, sebagai penyempurna akhlak kaum muslimin. Dan kita bersyukur ya bahwa ternyata Rasul kita ya yang membawa itu semua. Dan tidak lebihlah sekarang. Ya, Islam itu datang ketika manusia itu sedang di zaman buruknya akhlak. Kemudian Rasulullah datang diperbaiki akhlaknya. Muncullah generasi terbaik, yaitu generasi para sahabat yang mereka mencontoh akhlaknya Rasulullah. Ya, Rasulullah meninggal, kemudian muncullah generasi berikutnya, yaitu generasi para tabi'in. Mereka yang mencontoh ya akhlak-akhlaknya para sahabat. Tapi seiring berjalannya zaman, ya, dan sekarang sudah lewat 1446 tahun, akhlak manusia kembali lagi ke zaman tersebut. Gimana saat ini? Ya tadi contohnya yang viral, atau yang mungkin banyak sekali krisis-krisis akhlak dari segi mungkin politik. Kita sering mendengar kadang banyak masyarakat tuh yang mencela pemerintah, mengomentari pemerintah, atau bahkan kasus-kasus dari pemerintah. Atau mungkin jangan jauh-jauh ke pemerintah, dalam lingkungan masyarakat. Terkadang kita melihat banyak anak-anak muda tuh kadang suka tawuran, suka ejek-ejekan. Bahkan menjadikan ejekan itu sesuatu yang biasa. Ya. Atau kita balik lagi ke lingkup yang lebih kecil, ke lingkup keluarga. Banyak terkadang terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT. Ya, dan puncaknya adalah ketika mereka seorang muslim tapi mereka tidak mengenal Islamnya. Ya, sehingga mereka jauh sekali daripada akhlak. Ya. Dahulu anak pernah melihat suatu mungkin daurah yang berjudul Indonesia Darurat Akhlak. Ya. Saking banyaknya kasus-kasus yang terjadi. Ya, mungkin kita banyak melihat pergaulan-pergaulan bebas. Ya, di Indonesia ini ya, yang negara paling mayoritas muslim. Tapi justru pelanggarannya banyak sekali. Bahkan mungkin pergaulan bebas tersebut dilakukan oleh orang-orang muslim. Alhamdulillah. Ini terjadi karena akhlak yang menurun. Ya, dahulu kalau mungkin bapak-bapak ya masih kecil ya, masih ingat nggak bapak-bapak masih kecil? Ya. Mungkin kalau keluar ya batasnya sampai waktu kapan Pak? Maghrib. Ya, selesai maghrib udah dia masuk rumah, tutup pintu, nggak boleh keluar malam-malam. Ya. Atau mungkin kalau kenal sama wanita, boncengan sama wanita, orang tuanya malu. Ya. Orang kok belum nikah, belum wes goncengan, wes kemana-mana. Ya, sekarang kebalik. Ya, anaknya suruh keluar malam, kok balikmu kok wae tengah wengi. Ya, jadi anak yang gaul, jangan rumahan. Disuruh seperti itu. Ya. Atau kalau sudah berumur, mana cewekmu? Waduh, ini salah lagi. Ya, akhlaknya mulai terbalik ini. Ya, dan itu sengaja sekarang sudah kembali kemana? Masa-masa seperti dahulu lagi. Dan kita berada di tengah zaman
seperti itu. Sehingga sangat penting ya kita mempelajari akhlak. Untuk apa? Agar kita bisa kembali kepada zaman-zaman keemasan, di zaman-zaman di mana Rasulullah dan para sahabat itu hidup. Ya. Nah, tapi gimana caranya? Ya, kita sendiri yang berubah dari kita dahulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan gimana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah suatu kaum. Ya, seseorang ini tidak akan berubah, atau kaum yang ada kita sekarang ini nggak akan berubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai ya mereka merubah diri mereka sendiri. Kita nanti akan sebutkan ya beberapa contoh-contoh akhlak yang mulia, contoh-contoh akhlak karimah. Ya, ketika itu ada di diri kita, kita pertahankan. Tapi ketika itu yang ada malah sebaliknya, maka kita berusaha merubah. Jangan sampai kita malah apa? Terjerumus dan bersenang-senang di akhlak yang tidak baik. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka untuk mengetahui akhlak yang mulia, ya, kita diperintahkan untuk berakhlak mulia. Maka bagaimana akhlak mulia itu? Akhlak mulia itu terbagi menjadi dua. Yang dalam istilah Arab itu dikatakan hablun minallah dan hablum minan nas. Yaitu apa? Tali yang menuju Allah. Yaitu hubungan seorang hamba kepada Allah. Dan ini berkaitan tentang apa? Ibadah. Kemudian ada yang kedua, yaitu hablun minan nas, tali ikatan dengan manusia. Ya, hubungan antara manusia atau seorang hamba dengan hamba yang lain. Dan ini harus ada keduanya dalam seorang muslim. Jika kurang salah satunya, maka rugi. Gak akan ada manfaatnya. Tapi kadang kita melihat saat ini, orang kadang ada yang bagaimana? Hablum minallahnya, hubungannya dengan Allah, sholatnya baik, ya, sedekahnya mungkin jalan, ya, tapi apa? Syaitan masuk ke satu pintu, yaitu di mana? Hablum minan nasnya. Hubungannya dengan manusia dimasukkan di sana, sehingga dia menjadi seorang hamba yang apa? Yang baik dalam sholat. Bahkan mungkin tahajud dia tidak pernah ketinggalan. Sholat 5 waktu dia selalu di masjid. Tapi apa? Lisannya menuduh orang lain. Lisannya membicarakan aib orang lain. Tangannya suka berbuat kemungkaran. Mengambil harta orang lain. Memakan harta yang tidak halal. Ya, atau bahkan lisannya mengganggu saudara-saudaranya ataupun tetangga-tetangganya. Ya, dia berhasil dalam satu apa? Habl, dalam satu ikatan dengan Allah. Tapi syaitan mengganggunya antara hubungannya dengan manusia. Atau justru sebaliknya. Ada yang kita dapati manusia itu apa? Tutur katanya baik. Ya, selalu jujur. Ya, rajin membantu. Setiap acara kemasyarakatan selalu hadir. Ya, perkataannya disenangi manusia yang lain. Ya, kemudian mungkin akhlaknya, muamalahnya dengan orang lain baik. Tapi hablun minallahnya, ikatannya kepada Allah, hubungannya dengan Allah, masuk di sana syaitan. Sehingga akhlaknya baik, tapi ibadahnya kacau. Gak pernah sholat, gak pernah puasa, ya, gak pernah mau sedekah, ya. Jauh dari kata yang namanya apa? Ibadah. Ibadah sesekali, yuk seminggu sekali Jumatan. Ngikutin sopo iki seminggu sekali, ya. Atau mungkin kalau seminggu sekali terlalu cepat lah, sibuk kerja, ya. Kan amanah, ya, kerja itu kan amanah, jangan ditinggalkan karena sholat. Bahaya ini, ya. Ini pikiran yang bahaya. Ya, ganti sholatnya mungkin setahun sekali, sholat Idul Fitri atau Idul Adha, waliyadzubillah. Ya, ini syaitan masuk di sini. Ini adalah orang-orang yang merugi. Dan waliyadzubillah, anak sering mendengar syubhat seperti itu.
Banyak orang yang mengatakan, nggak apa-apa kamu nggak sholat, nggak apa-apa kamu nggak puasa, ya. Yang penting akhlakmu baik, yang penting mulutmu nggak suka ganggu orang lain. Daripada kamu ibadah, tapi apa? Kamu ganggu orang lain, kamu suka ngomongin orang lain. Enggak, ini dua-duanya salah. Ya, ini dua-duanya salah. Yang benar gimana? Ibadah sama Allah baik, kemudian sama manusia pun juga berusaha baik. Diusahakan semua. Mastata'tum, semampu kita. Ya, jangan sampai kita meninggalkan salah satunya. Ya, maka jangan terbuai dengan perkataan ini ya. Tadi banyak sekali masyarakat yang mengatakan seperti itu. Dan bahkan ini sudah istilahnya apa? Perkataan yang menyebar. Ya, dan terkadang diambil. Ya. Contohnya apa? Terkadang orang mengatakan, gak usah pakai kerudung. Perbaiki dulu hatimu atau kerudungi dulu hatimu. Ini salah. Ya. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya dia suruh berperilaku baik dulu. Kalau dia jadi orang baik baru pakai kerudung. Ini salah. Tapi apa? Bagaimana dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, tapi juga dengan manusia? Ya, dia pakai kerudungnya, dia menutup auratnya. Sembari hal tersebut apa? Dia menjaga. Karena apa yang dia pakai itu akan mengingatkan siapa jati dirinya. Oh, saya tuh pakai kerudung kok, maksud saya nyuri. Oh, saya tuh pakai kerudung kok, maksud saya maksiat. Itu akan mengingatkan seorang muslim. Terus bahkan mungkin libasut taqwa kita, baju muslim kita yang kita pakai untuk sholat, ya. Terkadang itu juga apa? Mengingatkan kita sebagai seorang muslim. Oh, kita mau ke tempat muslim. Gak ada orang muslim pakai baju koko datang ke diskotik, gak ada. Ya. Atau gak ada mungkin orang baju jubahan, ya, tapi isinya kemana? Ke klub malam, judi. Gak ada. Karena apa? Sadar baju ini mulia, gak bisa dipakai ke tempat-tempat tersebut. Akhirnya apa? Kadang ada orang yang pengennya apa? Keluar dengan pakaian Islami, kemudian tengah jalan dibuka. Waliyadzubillah. Ini juga termasuk apa? Turunnya akhlak. Maka nggak bisa. Jadi dua tadi ya, bahwa dalam akhlak itu ada hablun minallah, hubungannya kepada Allah, ada hubungannya juga kepada manusia. Dan nanti insya Allah kita akan bahas, ya, serta bagaimana cara-cara mendapatkan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Tapi dua hal tersebut haruslah berimbang. Ibadah kita kepada Allah serta apa? Akhlak kita kepada sesama manusia. Itu harus selalu imbang. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini digambarkan berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, ya, "Atadruna manil muflis?" Ya. Kalian tahu enggak siapa itu muflis? Ya. Muflis itu apa? Lawan kata untung. Berarti apa? Rugi. Siapa sih manusia yang paling rugi? Mukmin yang paling rugi itu siapa? Yang bagaimana? Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, orang yang merugi itu yang enggak punya dirham. Ya, yang enggak punya apa? Pembendaharaan. Benar enggak sebenarnya? Benar, ya. Kalau kita berdagang terus kita nggak dapat balik modal, rugi atau enggak? Rugi. Ya. Tapi ruginya seorang mukmin itu apa? Ya, ketika ya Rasulullah mengatakan innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang paling rugi dari umatku adalah mereka yang datang nanti di hari kiamat. Dan kita semua pasti dibangkitkan. Kita datang di hari kiamat dengan apa? Bisalat. Dengan pahala sholat, kemudian bisawum dengan puasanya, wazakatin kemudian juga dengan zakatnya. Ini ibadah-ibadah besar bukan? Besar. Kita datang dengan ibadah tersebut. Wayati, tapi dibarengi juga dia sholat, dia puasa, dia zakat. Tapi ketika dia datang juga dia membawa apa? Qad syatama hada. Dia apa? Suka mencela orang ini. Kemudian dia suka memfitnah orang lain. Dia suka memakan harta orang lain. Ya, ataupun dia suka melukai orang lain atau bahkan sampai membunuhnya. Ya. Maka apa? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka pahala salat,
pahala puasa, pahala zakatnya apa? Diambil sama Allah, diberikan kepada orang yang dia zalimi, kepada orang yang dia cela, kepada orang yang dia bunuh, kepada orang yang dia sakiti, yang dia ambil hartanya atau dia curi. Diambil semuanya. Ya. Sampai apa? Fa in fanitat atau fa in faniyat hasanatu. Maka ketika sudah diberikan semuanya, ternyata apa? Nah, pahala salatnya, puasanya, zakatnya enggak cukup. Ya. Sudah dikasihkan tapi enggak cukup. Kemudian apa? Ma alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Ya, maka apa? Gantian dari orang yang dia zalimi apa? Kesalahannya diambil, diberikan kepada yang menzalimi tadi. Ya. Oh, tadi kamu sudah masih mencuri harta fulan, ternyata dari pahalanya enggak bisa menutupi. Maka keburukan yang dilakukan fulan ini diambil, diberikan kepada orang yang mengambil hartanya. Diberikan kepada orang yang mencuri, yang menzalimi, dikasih semua keburukan-keburukan tadi. Maka apa terakhir? Futuriha finnar. Maka kalau sudah seperti ini dia enggak punya kebaikan. Yang ada apa? Keburukan yang menumpuk. Maka tempatnya kemana? Ke neraka. Ya, inilah seorang muslim yang paling rugi. Ya, rugi dunia dan rugi di akhirat. Ya. Kalau kita rugi di dunia, insya Allah sudah ada rezekinya. Ya, bisa balik lagi jika Allah kehendaki. Tapi kalau sudah dirugi di akhirat, sudah itu adalah azab yang paling pedih. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka satu-satunya jalan supaya kita tidak menjadi seorang yang rugi, supaya kita bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, maka cuma dengan satu hal, yaitu mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita ikuti, dengan catatan dia adalah hadis yang benar atau adalah perintah atau contoh yang benar. Kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Maka banyak-banyak kita membaca mungkin sejarah-sejarah. Kita memahami bagaimana kehidupan Rasulullah. Sehingga pelajaran sirah, ya, atau buku-buku sirah itu sangat penting kita tahu. Ya. Dan ini kadang apa? Dilupakan oleh seorang muslim. Terkadang kita mengetahui siapa pemain bola yang paling hebat. Kadang kita mengetahui berapa cetakan golnya. Atau mungkin orang-orang yang hobi voli tahu nama-nama pemain voli, tahu struktur voli, ya. Atau mungkin orang-orang yang apa? Hobinya mekanik. Dia tahu siapa yang menciptakan motor, mobil, kemudian pesawat, semuanya. Tapi ketika ditanya, "Kamu muslim?" Muslim. Ya. Siapa nabimu? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menyebutkan nama Muhammad saja apa? Ragu-ragu. Muhammad bukannya? Iya Muhammad. Ya Muhammad insyaallah. Ya, sampai ragu. Ya. Kalau ditanya, "Nabi Muhammad orang mana?" "Oh, orang Timur Tengah." Pede sekali. Ya Timur Tengah mana kan banyak. Itu Iran. Astagfirullah. Ya. Enggak tahu nabinya dari mana. Perjuangan nabinya bagaimana enggak tahu. Disuruh sebutkan nama sahabat. Bahkan mungkin yang paling apa? Dasar sekali. Ya. Siapa para pemimpin kaum muslimin setelah Rasulullah meninggal? Bapak-bapak enggak tahu juga nih. Tahu kan? Ya. Kadang ini juga bingung nih orang-orang. Siapa? Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika ditanya nama-nama sahabat nggak tahu. Ya. Siapa itu Abu Bakar? Siapa itu Utsman? Siapa itu Umar? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau ditanya siapa itu Ronaldo? Ronaldo ini lahirnya gini, kecilnya gini, tahu semua. Ya, sudah dapat berapa medali? Dapat medali ini, tahu semua. Ya, siapa fulan? Oh, tahu disebutkan lengkap sekali. Ya, bahkan terkadang apa? Menyebutkan orang yang dicintainya saja lebih apa? Lebih dia ketahui. Ya, coba ya kalau bapak-bapak disuruh nyebutkan, coba nama siapa coba? Orang tua istri, tahu atau enggak? Harus tahu. Pas akad kan disebutkan. Harus tahu. Coba kalau ditanya, siapa orang tua Rasulullah?
Ya. Tapi kalau ditanya siapa orang tua Rasulullah, tahu atau enggak? Hah? Siapa? Bapaknya Abdullah. Ibunya siapa? Aminah. Terus kakeknya siapa? Yang merawat Rasulullah siapa? Tahu atau enggak? Ya. Terkadang kita apa? Untuk ke pasangan kita tahu sekali. Apa yang disenangi pasangan kita tahu. Ya, apa yang dibenci pasangan kita tahu. Ya, bagaimana sikapnya pasangan kita tahu. Ya, apakah ini istri kita suka marah atau istri kita mungkin apa? Sangat penyayang, kita mungkin tahu. Dan kita tahu bagaimana harus bersikap. Maka jadikan pengetahuan kita kepada pasangan kita sebagaimana kita mengenal Rasulullah. Ingat, prioritas orang laki-laki yang pertama adalah Allah, kemudian Rasulnya, kemudian orang tuanya, ya baru setelah itu keluarganya. Ya, maka kita mengenal istri kita mengenal anak-anak kita mengenal keluarga kita mengenal orang tua kita dengan baik. Tapi jangan sampai ya kita melupakan dua pondasi awalnya, yaitu kita mengenal siapa Tuhan kita dengan baik dan kita mengenal siapa Rasul kita dengan baik. Itu jangan sampai luput. Ya. Sehingga kita tahu kalau seandainya apa yang diperintahkan seorang suami kepada istrinya salah, kita bisa mengelak. Atau ketika istrinya mengganggunya dalam ibadah, kita bisa membantah. Karena kita tahu apa? Prioritas kita adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, itu. Jadi jangan sampai terbalik. Ya. Dan ini sekarang apa? Banyak yang terbalik. Ya. Bahkan sampai dibikin judul apa? Suami-suami takut istri atau dunia terbalik ya. Dan ditonton oleh laki-laki. Ya. Nah, ini salah ini ya. Ya. Yang dibaca apa? Kitab-kitab sirah. Ya. Bagaimana perjalanan Rasulullah dari awal beliau hidup, ya, lahirnya beliau bagaimana, ya, mukjizatnya beliau apa, ya, apa yang beliau terima dari orang-orang apa? Kafir Quraisy. Ini nanti akan apa? Menguatkan iman kita, menambah iman kita, menambah keyakinan kita. Rasulullah ternyata berat sekali perjuangannya. Para sahabat ternyata berat sekali. Kita sekarang hidup ya dalam Islam tenang. Gak ada yang melarang kita untuk apa? Dalam agama Islam. Ya, ada gak kira-kira orang yang masuk ya kita Islam kemudian kita disiksa karena kita Islam? Ada atau enggak? Gak ada. Tapi bagaimana para sahabat? Ya, mereka yang memperjuangkan agama Islam. Sebentar lagi kita akan merayakan apa? Kemerdekaan Indonesia. Ya, kita merayakan perjuangan atau mengenang perjuangan para siapa? Pejuang-pejuang. Ya, yang membela Indonesia di masa-masa penjajahan. Ya. Itu baru jaraknya sebentar. Ya. Sekarang berarti tahun berapa? 79 kemerdekaan. Ya. Dahulu kala ada yang lebih berat memperjuangkan apa? Agama ini. 1400 tahun lalu ya banyak dari orang-orang tersebut apa? Meninggal. Berjuang untuk mengangkat apa? Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Berjuang, rela disiksa, rela mati sampai disiksa untuk apa? Untuk adanya agama Islam ini. Ya. Kemudian kita yang menikmati agama Islam ini, apakah kita akan apa? Tenang-tenang saja? Jangan. Ya, ingat tadi agama kita yang paling utama. Ya, maka sebagaimana kita merdeka, kita berbangga dengan Indonesia, alhamdulillah sudah merdeka, kita bisa menjalankan agama, maka kita jadikan diri kita ini juga merdeka. Dalam apa? Dalam meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan. Kemudian apa? Merdeka dengan akhlakul karimah. Mencontoh sebaik-baiknya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah kemerdekaan yang harusnya kita rayakan. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka kita juga perlu merenungi sebuah ayat dalam Al-Quran yang bahkan dikatakan ini sebagai sulusul Quran. Ya, bahkan Imam Syafi'i sampai mengatakan tentang surat ini, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan surat selain surat ini, maka sudah cukup. Ya, maka sudah cukup. Apa surat tersebut? Surat yang pendek, 3 ayat. Surah Al-Asr. Ya, Surah Al-Asr. Itu apa? Surah yang mengingatkan kita
tentang bagaimana pentingnya waktu. Ya. Dan mengingatkan kita bahwasannya waktu yang terus berjalan ini hanya akan membawa kita kepada kerugian, kepada kebinasaan. Kecuali illal ladzina amanu. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Wa amilus shalihat. Kemudian mereka mengerjakan amal-amal saleh. Dan tadi lagi amal saleh itu bisa berupa kepada Allah dengan ibadah, bisa berupa kepada manusia dengan tutur kata atau sikap atau perilaku yang baik. Kemudian wa tawassaw bil haqq. Saling berwasiat kepada kebenaran. Mengingatkan saudaranya, ya, ini loh ya yang halal. Ini loh perintah Allah, ya. Mengingatkan keluarganya, ini loh tata cara wudu yang benar. Ini loh sholat yang benar. Ya, ini loh waktu puasa yang harusnya dijalankan. Diajari, ini sunnah-sunnahnya diajari semua. Ya. Kemudian wa tawassaw bis sabar. Kemudian saling berwasiat dalam kesabaran. Ya. Nyaman enggak kira-kira ketika kita tinggal di sebuah lingkungan semuanya itu orang-orang muslim. Semuanya itu rajin dalam beramal soleh. Ya. Ketika datang waktu sholat, mereka semua dalam pekerjaan saling mengingatkan. Tinggalkan pekerjaan, sholat telah datang. Semuanya pergi ke masjid sholat. Ya. Yang di rumah, anak-anak sama orang tuanya, nak sudah datang azan, ayo sholat. Saling berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh. Ketika ada saudaranya yang mungkin sedang futur, ya, sedang mungkin banyak pikiran, dia datang menasehati. Memberikan nasihat-nasihat, saling berwasiat kepada kebenaran. Ya. Dan ini yang diajarkan oleh para sahabat. Ya, para sahabat dahulu itu kalau ketemu saudaranya bukan menggibah yang lain, bukan membicarakan aib yang lain. Tapi bagaimana? Ta'alau, ya, nasdadul iman. Sini, ayo kita nambah keimanan. Yang diajak bicara bukan fulan bagaimana? Ini gimana keadaannya? Tapi saling setoran hafalan, ya, saling mengajari ini tafsirnya, saling mengajari dahulu Rasulullah mengatakan ini, ya. Dan ini jarang dilakukan kaum muslimin saat ini, ya. Atau kalau kita dapati seluruh yang ada di lingkungan kita orang penyabar, ya. Ada yang mungkin teriak-teriak sabar, ada yang mungkin ada orang yang dolimi sabar, ya. Kita tinggal di lingkungan orang yang seperti ini kita akan jadi ikut sabar dan tenang, ya, nggak akan ada was-was. Bahkan sampai kalaupun tidur pintu dibuka, kalau semuanya orang yang sabar, isinya aman, ya, nggak butuh yang namanya gerbang, nggak butuh yang namanya CCTV. Setiap mereka tahu bahwa kalau mereka sabar rezeki akan datang, tenang, ya. Maka dengan surat ini dikatakan cukup untuk menjadi pembelajaran hidup untuk seluruh manusia. Jika kita terapkan apa yang ada di surat yang pendek ini, maka kita akan muflih. Kita akan beruntung. Ya, kita akan bahagia. Dan semuanya itu berporos pada akhlakul karimah. Ya, dengan kita akhlak yang baik kepada Allah, akhlak yang baik kepada manusia, maka semuanya akan mendapatkan keuntungan. Kita diuntungkan, masyarakat sekitar diuntungkan. Kita untung dunia dan kita untung pula di akhirat. Ya, maka kita berjuang, ya, dan memperbaiki bagaimana caranya kita bisa mendapatkan akhlakul karimah. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan, ya, pada pertemuan-pertemuan berikutnya terkait bagaimana sih definisi akhlak karimah. Kemudian bagaimana kisah-kisah tentang akhlakul karimah agar menguatkan keimanan kita. Kemudian kita mungkin juga akan sebutkan beberapa kiat-kiat di sana agar kita bisa mencapai puncaknya akhlakul karimah. Nah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bi ilmukum. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.